Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini suasana kita menghadapi wabah COVID-19 hadir dan semakin merasakan seolah-olah kita dekat dengan kematian. Padahal tanpa adanya COVID-19 pun Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti mengalami kematian. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Inilah vonis dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang berjiwa kita semuanya akan menghadapi kematian. Vonis ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya kapan eksekusinya akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Enggak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan mengalami kematian. Di dalam buku Mental Pemenang Dunia Akhirat karya Ustadz Aunur Rafiq Saleh Tamhid, ada dikisahkan bagaimana sebuah dialog pada satu pagi antara Nabi Sulaiman dengan seorang menteri utamanya. Di tengah dialog itu rupanya datanglah seorang tamu pada Nabi Sulaiman, dan kemudian Nabi Sulaiman bercakap-cakap dengan tamunya ini. Tapi di sela percakapan antara Nabi Sulaiman dengan tamunya ini, sang tamu sesekali melotot kepada menteri utamanya sehingga membuat sang menteri ketakutan. Kemudian pergilah tamu itu pamit kepada Nabi Sulaiman, dan setelah tamu itu pergi, sang menteri utama mengatakan pada Nabi Sulaiman, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Sulaiman, siapakah tamu yang tadi baru saja datang yang memelototi aku ini?" Nabi Sulaiman kemudian menjelaskan, "Itulah Israel, malaikat sang pencabut nyawa yang datang bersilaturahim kepadaku." Begitu rasa takut melanda sang menteri utama ini, akhirnya meminta kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, pindahkanlah aku ke negeri yang lebih jauh, yang terjauh dari tempat ini." Akhirnya Nabi Sulaiman mengutus angin untuk memindahkan menteri utamanya ini ke India, negeri yang jauh. Rupanya keesokan harinya datanglah kembali sang tamu itu menjumpai Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menanyakan kepada tamu itu, "Mengapa kamu memelototi menteri saya sehingga dia merasa ketakutan pada saat pertemuan kemarin?" Lalu apa kata tamunya? Dia katakan, "Saya diberi tugas
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa menteri ini di India. Tapi sampai dengan pagi hari dia kok masih membersamai engkau di sini. Akhirnya setelah pertemuan denganmu, aku pun pergi ke India. Rupanya si menteri utama ini sudah menunggu di India, dan kemudian aku pun bisa menunaikan tugasku dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah contoh bagaimana sesungguhnya kematian yang kita berlari daripadanya, kita nggak mungkin menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya kematian yang kamu berlari darinya, kematian itu akan menjumpai kamu. Jadi, karena kematian ini akan menjumpai kita semua, yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita harus mempersiapkan kematian itu sendiri. Pertama, dengan kita banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kita memahami dosa-dosa kita semakin hari semakin bertambah. Rasulullah SAW sendiri seorang yang maksum. Beliau senantiasa memunajatkan doa, memunajatkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari tidak kurang. Dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Yang kedua, luruskan niat kita bahwa kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Luruskan segala niat kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, canangkanlah dalam diri kita untuk mewujudkan obsesi-obsesi yang besar, sehingga cita-cita yang besar ini bisa kita capai. Apa yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sungguh sangat luar biasa. Ia mengatakan, saya bermimpi untuk menjadi gubernur Madinah. Alhamdulillah bisa dicapai. Aku pun bermimpi untuk bisa mempersunting Fatimah binti Abdul Malik, dan dia pun akhirnya bisa mempersuntingnya. Ia pun bermimpi untuk menjadi hafiz Quran. Alhamdulillah bisa mewujudkan. Bahkan ia pun bermimpi untuk menjadi khalifah dari umat Islam. Itu pun terwujud. Dan satu lagi mimpi beliau adalah bagaimana Allah memasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan ini pun bisa terwujud. Jadi obsesi ini harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang terbaik, kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.